Salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kita semua. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam siaran Tabura Injil Klasik GKYPen Selatan. Di hari ini kita akan bersama merenungkan bagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca serta merenungkan bagian dari firman Tuhan. Kami bersyukur di saat ini atas perkenaan Tuhan. Kami kembali dipertemukan lewat siaran Tabura Injil, di mana firman-Mu akan disampaikan, dan sebagai umat-Mu kami akan mendengar serta merenungkannya. Kami mohon tuntunan kuat kuasa Roh Kudus dan hikmat Tuhan bersama dengan kami, agar kami dapat memahami dan mengerti maksud dan kehendak dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri, sebagai anak-anak-Mu kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan di saat ini dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Demikian jawab pasal pembacaan firman Tuhan bagi kita yang akan kita renungkan bersama di saat ini. Kita akan dituntun dengan sebuah tema dari pembacaan firman Tuhan, yaitu carilah Tuhan. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ada sebuah cerita yang berisi dua tokoh filsuf ateis. Yang pertama bernama Voltaire. Filsuf yang pertama ini ketika menjelang kematiannya, ia berkata kepada dokter yang merawatnya, "Aku akan memberikan Anda setengah dari hartaku jika Anda bisa memperpanjang hidupku 6 bulan lagi." Hal serupa dikatakan oleh filsuf yang lain yang bernama Thomas Hobbes. Ia berkata demikian, "Kalau seluruh dunia ini milikku, aku akan memberikannya agar aku dapat hidup barang 1 hari lagi." Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tentu saja keinginan dari kedua filsuf ini tidak mungkin terwujud. Sebab apa? Sebab manusia tidak bisa memperpanjang usianya, atau manusia tidak bisa dapat memperpanjang masa hidupnya di dalam dunia ini. Ketika tiba waktu ajal seseorang, ia harus meninggalkan dunia ini. Bukan hanya itu, kelak ia harus mempertanggungjawabkan hidupnya di dunia ini kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan telah memberikan kita kesempatan untuk kita hidup di dalam dunia ini. Dan setiap kesempatan tersebut harus kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Namun sayangnya, seringkali sebagai umat manusia
Kita tidak mempergunakan kesempatan yang ada, kesempatan yang diberikan kepada kita untuk hal-hal yang mulia dan berguna bagi banyak orang. Kita cenderung mempergunakannya untuk hal-hal yang buruk dan menjadi sandungan. Banyak orang memakai waktunya hanya untuk hal-hal yang sifatnya sementara, yang sifatnya fana, tanpa pernah kita memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan kekekalan. Padahal yang seharusnya kita lakukan dengan waktu Tuhan beri adalah mencari Tuhan dalam hidup kita. Meskipun ada kesalahan hidup, dalam Alkitab berulang kali firman Tuhan mengajarkan agar kita selalu mencarinya selagi kita hidup di dunia ini. Apa yang dimaksud dengan mencari Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku? Ada dua pengertian yang bisa diberikan di sini. Pertama, kita harus berusaha menemukan Tuhan yang bisa menyelamatkan hidup kita, jiwa kita. Itu artinya kita harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam segala keadaan hidup, baik kita dalam keadaan susah ataupun kita ada dalam keadaan senang. Tak pernah kita meragukan akan kuasanya, karena hanya Dialah yang berkuasa menyelamatkan kita dari hukuman akibat dosa-dosa kita. Yang kedua, kita harus menjalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan selama kita ada di dalam dunia ini. Tidak cukup bagi kita untuk mengaku percaya kepada Tuhan Yesus tanpa melakukan kehendak-Nya. Tuhan menghendaki kita untuk menjalani cara hidup yang baru, yang sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Saudaraku, Allah kita adalah Allah yang diliputi keagungan yang dahsyat. Ia cemburu jika kita lebih suka mencari dunia dan segala kesenangannya. Oleh karena itu, selagi ada kesempatan, pergunakanlah itu untuk mencari Tuhan. Apapun juga yang menimpa kita, jika kita hidup mencari Tuhan, maka Ia adalah penolong dan sahabat kita yang sejati. Dan ketika kita meninggalkan dunia ini, kita tidak akan menyesal lagi, sebab kita telah mempergunakan kesempatan yang Dia beri untuk percaya kepada Yesus serta hidup seturut kehendak-Nya. Saudaraku, jangan kita sama seperti kedua filsuf yang telah disampaikan tadi, sebab kita tidak dapat menawar hidup ini ketika kita ada di dalam dunia ini. Ketika tiba waktu, kita semua pasti akan diambil kembali kepada pemiliknya. Karena itu, gunakanlah kesempatan yang Tuhan berikan sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan selama kita diberi kesempatan dalam dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami diingatkan untuk selalu mencari Tuhan, karena waktu yang Tuhan berikan bagi kami selama kami ada di dalam dunia ini. Tuhan, berkati kami semua lewat firman-Mu, dan sempurnakanlah firman-Mu bagi kami semua, hamba yang menyampaikan, pemirsa tabura Injil yang mendengarkannya. Biarlah kami akan terus mencari Tuhan selama kami ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh umat-Mu dalam seluruh keadaan hidup mereka, pergumulan mereka, apapun yang menjadi beban hidup mereka, mari Tuhan tolong mereka semua. Hamba berdoa menyerahkan gereja, sinode klasis, jemaat-jemaat,
Tuhan memberkati semua dengan seluruh program-program pelayanan mereka. Kami juga berdoa menyerahkan pemerintah pusat hingga ke daerah kampung-kampung, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, para karyawan Narwastu, Tuhan memberkati yang terus menyiarkan siaran Tabura Injil. Biarlah seluruh perlengkapan alat-alat yang digunakan dapat terus menopang pelayanan pekabaran Injil sehingga seluruh pelosok negeri ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku, marilah kita terus merenungkan firman. Marilah kita cari Tuhan dalam hidup kita. Saksikan terus siaran Tabura Injil lewat YouTube Klasis GKI Yapen Selatan yang terus disiarkan setiap hari. Tuhan memberkati. Shalom.